Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Praktikum Elektronika Industri. Baiklah, sebelumnya kita telah mempelajari rangkaian catu daya, karakteristik UJT, UJT sebagai osilator, dan rangkaian timer. Untuk hari ini kita akan melanjutkan sesuai rencana pembelajaran, yaitu karakteristik PUT. PUT merupakan singkatan dari Programmable Unijunction Transistor. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung melihat lembar kerja. Baiklah, di sini kita akan memahami konstruksi dan karakteristik PUT, kemudian memahami operasi dan persamaan dua transistor dari PUT, yang berikutnya karakteristik dari PUT, dan yang terakhir memahami rangkaian aplikasi PUT dasar. Nah, PUT ini merupakan perangkat semikonduktor PNPN 4 lapis seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini terdapat 3 kaki, yaitu anoda, gate, dan katoda. Nah, di UJT kemarin juga memiliki 3 kaki, yaitu kaki emitter, basis 1, dan basis 2. Untuk pemicunya itu di kaki emitter. Terus kita dapat melihat output di basis 1. Di PUT, kita dapat memicu kaki gate, kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan tegangan anoda. Nah, apabila tegangan anoda lebih besar dari tegangan gate, maka terdapat output pada kaki katoda. Apabila lebih kecil, PUT-nya tidak aktif. Konstruksi SCR ini mirip dengan gerbang SCR. Kalau di gerbang SCR, basis transistornya itu dari bahan P. Kalau di PUT, dari bahan N. Oleh karena itu, PUT juga disebut SCR gerbang N atau SCR pelengkap. Aplikasi dari SCR itu merupakan generator pulsa pemicu atau saklar daya rendah. Untuk penjelasannya nanti bisa dibaca-baca di teori dasarnya. Kita langsung saja ke gambar rangkaian. Ini adalah gambar rangkaiannya. Untuk rangkaian PUT dasar, di sini kita akan menghubungkan jack banana pada terminal 1, 4, 6, 7, dan 10. Di sini 10. Nah, inputnya berupa tegangan AC 12 volt. Kemudian tegangan AC ini akan masuk ke dioda. Nah, tadi tegangan AC sebesar 12 volt ini akan disearahkan oleh dioda. Jadi outputnya di sini sudah berupa DC berdenyut. Kemudian di sini akan masuk terdapat pembagi tegangan R4 yang bernilai 1 kilo, variabel resistor 1 atau potensiometer yang bernilai 10K, kemudian ada R5, 510 ohm. Nah, pembagi tegangan ini R4, R5, dan VR1 itu akan mempengaruhi nilai di kaki anoda. Kemudian, pada kaki gate yang mempengaruhi itu adalah VR3, variabel resistor atau potensiometer yang bernilai 10K, dan R9 yang bernilai 1K. Nah, tegangan anoda dan tegangan gate ini akan dibandingkan. Apabila tegangan anoda lebih besar dari tegangan gate, maka terdapat output di kaki katoda. Dibuktikan dengan terdapatnya nilai tegangan di R8. Berikutnya, untuk pemicu dari anoda ini bisa diganti dengan beberapa sensor. Nah, di sini ada sensor cahaya. Di sini kita gunakan CDS. Jadi potensiometernya kita atur
pada batas ambang, kemudian pada CDS ini dia akan peka terhadap cahaya. Pada saat kondisi gelap, kita akan melihat apakah LED menyala atau tidak. Begitupun sebaliknya. Kita akan mengganti-ganti posisi jack banana dari 4 ke 2 untuk sensor cahaya, kemudian 2 kita lepas, kita ganti ke 3, jack banana dipasang di terminal 3 untuk melihat sensor suhu. Nah, di sini kita gunakan RTH. Jadi, pada praktikumnya, sensor ini kita akan dekatkan solder. Jadi, terdapat perubahan suhu. Kemudian melihat apa yang terjadi pada LED. Apabila PUT-nya aktif, terdapat tegangan di R8 sehingga memicu kaki basis transistor Q3. Apabila kaki basisnya terpicu, otomatis kaki kolektor ke emitter terhubung. Kolektor emitter terhubung, LED menyala. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah untuk mendapatkan tegangan anoda itu merupakan pembagi tegangan R4, R5, dan VR1. Nanti bisa dilihat rumusnya pada teori dasar. Tegangan anoda itu sama dengan VR1 ditambah R5 dibagi VR1 ditambah R5 ditambah R4 dikali dengan tegangan sumber. Untuk tegangan gate itu dapat diperoleh dengan R9 dibagi R9 ditambah VR3 dikali tegangan sumber. Nah, mungkin hanya itu saja. Silakan dikerjakan lembar kerjanya. Di sini ada hasil pengamatan. Ketika tegangan gate sebesar 4,9 volt dan tegangan anoda 3 volt, apakah kondisi PUT-nya aktif atau tidak? Apabila aktif, perhatikan LED-nya, apakah menyala atau tidak. Nah, yang penting tadi di sini membandingkan tegangan anoda dan tegangan gate. Apabila tegangan anoda lebih besar dari gate, berarti PUT aktif. PUT aktif terdapat tegangan pada kaki katoda. Hal ini bisa diukur di R8. Apabila ada tegangan di R8, maka ini akan memicu kaki basis transistor Q3. Apabila kaki basis Q3 itu terpicu, kolektor emitter terhubung, LED menyala. Begitupun sebaliknya. Apabila tegangan anoda lebih rendah dari gate, maka tidak terdapat output pada kaki katoda. Berarti tidak ada tegangan di R8. Tidak ada tegangan di R8, kaki basis tidak terpicu. Kolektor dan emitter tidak terhubung, sehingga LED tidak menyala. Nanti silahkan dikerjakan untuk hasil pengamatan dan analisisnya. Di sini ada beberapa soal. Nah, untuk kesimpulannya, silahkan buat kesimpulan dari video yang ditonton pada saat ini. Mungkin hanya itu saja mengenai praktikum elektronika industri dengan materi karakteristik PUT. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.